Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk linier. Nah, sebelum kita memulainya, kita bahas dulu pertidaksamaan linier. Nah, pertidaksamaan linier ini mempunyai sifat, yaitu kita buat dulu sifat pertidaksamaan. Nah, ada sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama itu kita buat dulu sifat penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, sifat penjumlahan ataupun pengurangan ini itu gimana? Contoh kalau misalnya untuk di persamaan gitu ya. Nah, untuk di persamaan kita kan misalkan punya jika ini A sama dengan B gitu ya. A sama dengan B ini kalau misalnya kita buat A ditambah C itu bakal sama dengan B ditambah C, atau A dikurang C itu sama dengan B dikurang C gitu ya. Ini kalau di persamaan. Nah, kalau di pertidaksamaan nah, pertidaksamaan juga seperti itu gitu ya. Ini jika. Nah, kalau misalnya ada A, misalkan ini kita buat ini A lebih kecil dari si B gitu ya. Maka nanti otomatis ini A ditambah C juga bakal lebih kecil dari si B ditambah C. Begitu juga kalau kita kurangin A kurang C, itu juga bakal lebih kecil dari B dikurang C gitu ya. Nah, seperti itu untuk di penjumlahan dan pengurangan. Misalkan kita buat contoh. Misalkan kita punya kita buat ya. 5 itu kan lebih kecil dari 7 gitu ya. Misalkan. Nah, berarti kalau misalnya kita buat 5 ditambah 2 itu juga bakal lebih kecil dari 7 ditambah 2. Nah, ini berapa? 7 lebih kecil dari 9 gitu ya. Atau kita buat lagi berapa? Misalkan minus 3 lebih besar dari berapa kita buat? Minus 9 gitu ya. Nah, minus 3 ditambah 5 itu juga bakal lebih besar dari minus 9 ditambah 5. Ini jadi berapa? Jadi 2. Ini lebih besar dari minus 9 ditambah 5 itu minus 4. 2 lebih besar dari minus 4 gitu ya. Bisa ya? Oke, lanjut yang kedua. Oke, yang kedua ada sifat perkalian. Nah, sifat perkalian ini agak sedikit berbeda dengan sifat penjumlahan dan pengurangan tadi. Maksudnya gimana? Ini sifat perkalian atau pembagian ya, sama aja gitu ya. Nah, misalkan kalau kita punya jika A itu lebih kecil dari si B gitu ya. Nah, maka perhatikan, kalau ini A dikali C itu tetap lebih kecil dari B dikali C. Dengan syarat C-nya itu lebih besar dari 0 atau dia bilangan positif. Jadi kalau ada pertidaksamaan dikali dengan bilangan positif, maka hasil tandanya ini tetap gitu ya. Nah, sebaliknya jika A lebih kecil dari B, maka kalau dikalikan dengan bilangan negatif, misalkan ini C-nya negatif gitu ya. C-nya lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif. Nah, kalau dia dikalikan bilangan negatif, ini tandanya harus berubah gitu ya. Ini jadi lebih besar gitu ya.
Oke, saya ulangi lagi. Kalau ada pertidaksamaan dikali dengan bilangan positif, ini tadi kita buat bilangan positif C-nya. C-nya lebih besar dari 0. Kalau dikali dengan bilangan positif, maka tandanya akan tetap sama gitu ya. Tandanya tetap sama. Kalau misalnya dikalikan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Oke, di sini kita buat catatan. Tanda akan berubah jika dikalikan dengan bilangan negatif. Oke ya, kalau dikalikan negatif dia berubah. Contohnya kalau misalnya tadi dia di awalnya lebih besar gitu ya, dia akan berubah menjadi lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka berubahnya menjadi lebih besar. Atau ini kalau dia lebih besarnya seperti ini. Kalau misalnya kita buat ada sama dengannya, ya sama aja. Lebih besar sama dengan, pindahnya, berubahnya menjadi lebih kecil sama dengan. Atau kebalikannya, lebih kecil sama dengan, itu berubahnya menjadi lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, ini misalnya kita buat. Misal, misalkan kita punya angka, apa ya? Kita buat 2 itu lebih kecil dari 5 gitu ya. 2 lebih kecil, atau kita buat 2 lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau misalnya kita kalikan 3, 2 dikali 3, ini tandanya akan tetap dengan 5 kali 3. Hasilnya jadi berapa? 6 lebih kecil sama dengan dari 15 gitu ya. Nah, kita buat lagi. Ini kita buat keterangannya tanda tetap gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya ini ada 2 lebih besar dari negatif 3, maka kalau kita kalikan 2 dikali negatif 4 deh misalnya gitu ya. Ini tanda akan berubah kalau kita kalikan dengan negatif 4. Tandanya akan berubah. Kita lihat 2 dikali minus 4 itu minus 8. Ini lebih kecil dari minus 3 dikali minus 4. Itu sama dengan ya positif 12. Maka negatif 8 harus lebih kecil dari 12. Gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal deh. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini misalkan nomor 1. Contoh soalnya katanya, selesaikan 3 dikali X kurang 5 itu lebih besar sama dengan dari negatif 4. Dan gambarkanlah daerah penyelesaiannya. Oke, kita buat dulu penyelesaian. Ya. Kita tulis dulu angkanya tadi, 3 dikali X kurang 5 itu lebih besar sama dengan negatif 4. Nah, ini kita kalikan dulu. 3 kali X berarti jadi 3X. 3 dikali negatif 5 itu minus 15 gitu ya. Lebih besar dari negatif 4. Nah, pindahkan ini yang tidak punya X ke kanan. Berarti kita buat 3X. Ya, lebih besar sama dengan negatif 4 ditambah 15 gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau kalian mau tahu caranya gimana, ini sebenarnya dari 3X kurang 15 gitu ya. Ini ditambah 15 lagi. Tambah 15, ini lebih besar sama dengan minus 4 ditambah 15. Nah, ini kita lihat seperti yang tadi, C-nya tadi. Nah, jadi misalkan ini tadi A lebih besar sama dengan B gitu ya. Kalau dia di ini ditambah C, ini juga ditambah C, maka tandanya tetap gitu ya. Ini C-nya anggap 15 gitu ya. Berarti nanti hasilnya jadi 3X dikurang 4 lebih besar dari minus 4 ditambah 15. Nah, kalau gitu ini kelanjutannya gimana? Berarti 3X lebih besar sama dengan dari minus 4 ditambah 15 itu sama dengan 11. Maka supaya
supaya ini jadi X, ini harus kita bagi dengan 3 gitu ya. Lihat koefisien X-nya. Kalau dia di sini 3 maka bagi 3. Kalau dia di sini 2 bagi 2. Berarti ini jadi X. Kita buat ini jadi X lebih besar sama dengan 11/3 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat gambarnya nih. Gambar jebret. Jelek. Jelek lagi. Jebret. Gitu ya. Terus ini kita punya angka misalkan ini 0 gitu ya. Ini 2. Misalkan di sini 11/3. Nah, yang diminta apa? Lebih besar sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan, ini kita buat ini lingkari, tapi diisi gitu ya. Artinya, angka 11/3-nya juga ikut gitu ya. Lalu ini kita buat tanda ke atas, ini ke kanan gitu ya. Ini baru kita arsir. Maka ini himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 11/3. Oke. Ini contoh yang pertama. Oke. Soal yang kedua. Selesaikan 2 dikali 1 kurang 3X ditambah 4 lebih besar sama dengan 4X dikurang 14 dan gambarlah daerah penyelesaiannya. Kita buat dulu penyelesaian. Oke, kita buat pertidaksamaannya 2 dikali 1 kurang 3X gitu ya. Ditambah 4 lebih besar dari 4X dikurang 14. Kita selesaikan dulu. Ini kita kalikan. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 2 dikali 3 berarti 6. 6X. Baru ditambah 4. Ini lebih besar dari 4X dikurang 14. Oke. Nah, selanjutnya ini 2 ditambah 4 itu sama dengan 6 berarti minus 6X ditambah 6 lebih besar dari 4X dikurang 14 gitu ya. Pindahkan yang punya X ke kiri, yang tidak punya X ke kanan. Berarti ini minus 6X dikurang 4X lebih besar dari minus 14 ini positif pindah ke kanan jadi negatif 6 gitu ya. Nah, selanjutnya berarti ini minus 6 dikurang 4 berarti sama dengan minus 10X gitu ya. Lebih besar dari minus 14 dikurang 6 itu minus 20. Nah, supaya ini menjadi X, ini harus kita bagi dengan negatif 10. Nah, ingat kalau tadi dikali ataupun dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan mengubah tanda. Kalau ini lebih besar, maka hasilnya bakal berubah menjadi lebih kecil. Berarti ini jadi X lebih kecil dari minus 10 dibagi minus 20 dibagi minus 10 sama dengan positif 2 gitu ya. Maka hasilnya adalah X lebih kecil dari 2. Nah, untuk gambarnya ya udah kita buat gambarnya. Oke. Misalkan ini kita punya titik 0. Ini punya titik 1, yang ini 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya, ini kita buat lingkaran tapi nggak usah diisi gitu ya. Nah, ini kita buat tandanya, garisnya ke atas. Dia karena lebih kecil berarti dia harus ke kiri. Maka ini daerah arsirannya. Inilah si X lebih kecil dari 2 gitu ya. Oke, ini untuk pertidaksamaan linearnya. Ini masih pengantarnya doang gitu ya. Ini baru kita setelah ini masuk ke materi intinya. Oke, kita masuk ke materi inti. Oke, baik, kita masuk ke yang intinya nih. Oke ya, kalau misalnya ini yang intinya yang kedua.
pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini bentuknya. Yang pertama ada bentuk mutlak fx lebih kecil sama dengan p, atau lebih kecil juga ya, bisa boleh. Atau mutlak fx lebih besar sama dengan p, atau juga ini bisa tandanya lebih besar doang, nggak pakai sama dengan. Dengan syaratnya apa? P-nya itu positif. Kenapa? Nilai mutlak nggak mungkin negatif, maka dia harus positif. Maka P-nya harus bilangan lebih besar dari 0 atau positif. Nah, ini untuk bentuk seperti ini, dia kan tadi pertama yang kita buat yang lebih kecil dulu ya. Jadi kalau misalnya kita punya mutlak fx gitu ya, lebih kecil sama dengan p itu, maka ini penyelesaiannya boleh kita buat minus p lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan si p. Nah, ini kalau dia tadi p-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kedua, ini mutlak fx gitu ya, lebih besar sama dengan p. Maka, nah kalau seperti ini penyelesaiannya adalah fx lebih kecil sama dengan negatif p, atau fx-nya lebih besar sama dengan p gitu ya. Nah, ini tadi syaratnya p-nya positif. Oke, kita simpan dulu nih ya. Kita simpan. Oke ya. Nah, kita buat dulu contoh soal. Oke, nah contoh soalnya yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x mutlak x dikurang 3 lebih kecil dari 7 dan gambarlah daerahnya gitu ya. Kita buat dulu penyelesaian. Oke. Nah, kita buat pertidaksamaannya itu apa? Mutlak x kurang 3. Sorry, ini jadi kayak angka 1 nanti. Mutlak x kurang 3 itu lebih kecil dari 7 gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya kita buat lebih kecil, ini boleh lebih kecil sama dengan boleh juga lebih kecil gitu ya. Nah, ini hasilnya pasti selalu minus P lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan si P. Maka kalau begitu ini juga bentuknya harusnya seperti itu. Gimana? Berarti ini minus 7 gitu ya. Minus 7 lebih kecil. Minus 7 lebih kecil dari si fx. Fx-nya kan ini, x kurang 3 gitu ya. Berarti x kurang 3 lebih kecil dari 7 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita selesaikan gitu ya. Kalau misalkan kita selesaikan, ini kita tambah 3 semua biar x-nya ini hilang gitu ya. Gimana maksudnya? Ini minus 7 ditambah 3 lebih kecil dari x kurang 3 ditambah 3 lebih kecil dari 7 ditambah 3. Tambahin 3 semuanya, ini jadi negatif 4 lebih kecil dari x dikurang 3 ditambah 3. X 3-nya habis gitu ya. Ini lebih kecil dari 7 ditambah 3 10. Maka inilah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Gambarnya gimana? Ya gambarnya kita buat aja lah gambar. Jebret. Terus ini angkanya tadi berapa? Minus 4 dan 10 gitu ya. Nah, kita buat ini, kita tarik garis, ini juga kita tarik garis. Nah, kalau lebih kecil artinya x-nya itu di tengah-tengahnya dari minus 4 dan 10 gitu ya. Maka ini kita juga tarik garis. Nah, ini kita arsir.
inilah daerah himpunan penyelesaiannya tadi, yaitu apa? Minus 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10, gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kita buat ini cara pertama gitu ya. Cara pertamanya nih seperti ini. Ada juga cara kedua. Kalian boleh bebas milih yang mana, mau cara pertama atau cara kedua. Nah, cara keduanya gimana? Oke, nah cara kedua kita buat seperti ini. Tadi kan kita punya mutlak, Tadi kita punya mutlak X kurang 3 lebih kecil dari 7. Nah, ini cara penyelesaiannya begini. X dikurang 3 lebih besar dari negatif 7, gitu ya. Dan juga X lebih kurang dari 3 lebih kecil dari 7, gitu. Ini kita selesaikan. X lebih besar dari negatif 7 ditambah 3, maka X-nya lebih besar dari negatif 4, gitu ya. Nah, di sini X lebih kecil dari 7 ditambah 3. Ini jadi X-nya lebih kecil dari 10, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan, ini negatif 4, ini positif 10, gitu ya. Positif 10. Ini kita tarik garis dulu. Ini juga kita tarik garis. Nah, perhatikan kalau lebih besar dari negatif 4 itu kan ke kanan, gitu ya. Kalau lebih kecil dari lebih kecil dari 10 dia ke kiri, maka ini akan bertemu di sini, gitu ya. Gambarnya ya daerahnya sama juga seperti ini, gitu ya. Maka kalian terserah boleh milih cara pertama atau cara kedua. Terserah kalian mau yang mana. Gampang yang cara pertama, buat cara pertama. Gampang yang kedua, buat cara kedua. Oke ya. Lanjut kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, nah nomor 2, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 5 lebih besar dari 7 dan gambarlah daerah penyelesaiannya. Oke, kita buat penyelesaian. Nah, ingat untuk dia lebih besar, ini kan lebih besar ya. Atau lebih besar sama dengan, kita tulis dulu mutlak 2x kurang 5 lebih besar sama dengan 7. Nah, ini akan mempunyai penyelesaiannya, dia harus 2x kurang 5 itu lebih kecil sama dengan negatif 7 atau 2x kurang 5 lebih besar dari 7. Nah, ingat, ini bentuknya yang ini tadi. Fx lebih besar sama dengan P, maka penyelesaiannya Fx lebih kecil dari negatif P, atau Fx-nya lebih besar dari P, gitu ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Maka ini jadi 2x, ya. 2x lebih kecil dari negatif 7 ditambah 5, gitu ya. Berarti 2x lebih kecil sama dengan dari negatif 2. Ini supaya hilang angka 2-nya, kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, maka hasilnya menjadi X lebih kecil dari negatif 1, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang di kanan, ini kita ubah menjadi 2X lebih besar dari 7 ditambah 5. Berarti ini 2X lebih besar sama dengan 12. Terus kita sama-sama bagi 2. Kalau kita bagi 2, maka hasil yang dikirim menjadi X, yang di kanan menjadi 6, gitu ya. Kalau kita gambar, ini angka negatif 1, ini angka negatif 6, gitu ya. Kita buat ini karena dia pakai sama dengan, maka ini kita lingkaran, kita isi.
Ini kita lingkarin juga kita isi. Nah, perhatikan. Tadi katanya minus 1 itu kan lebih kecilnya. Lebih kecil berarti ke kiri. Ke kiri. Sementara yang ini positif 6 ya. Sorry. Sementara yang 6 itu ke kanan. Maka daerah penyelesaiannya itu yang ini. Ini. Nah, kalau gitu himpunan penyelesaiannya adalah minus 1. Ini kita buat gini. Minus 1 lebih kecil sama dengan X. Lebih kecil. Ini lebih besar ya. X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar sama dengan positif 6 gitu ya. Oke. Ini untuk contoh yang kedua. Lanjut kita masuk ke contoh yang ketiga. Oke, lanjut. Contoh nomor 3. Tentukan penyelesaian dari mutlak 3x kurang 7 lebih kecil sama dengan 5 dan gambarlah daerah penyelesaiannya gitu ya. Oke, kita buat penyelesaian. Oke. Nah, ini kita buat dulu apa ya? 3x kurang 7 ini dalam mutlak lebih kecil sama dengan 5. Nah, tadi ingat kalau dia tandanya lebih kecil itu kita pakai ini kita buat negatif 5-nya lebih kecil dari si 3x kurang 7 gitu ya. Lebih kecil dari positif 5. Ingat, ini kan mutlak fx lebih kecil dari p gitu ya. Ini mutlak fx lebih kecil dari P. Maka ini himpunan penyelesaiannya adalah minus P lebih kecil dari Fx lebih kecil dari si P gitu. Inilah dia tadi. Maka kita buat penyelesaiannya. Ini kan supaya hilang 7-nya di sini, ini harus kita tambahin angka 7. Maka semuanya harus ditambahi 7. Gimana? Minus 5 gitu ya. Ini kita buat ditambah 7 lebih kecil dari 3x kurang 7. Nah, ini kita buat tambah 7 juga. Ini lebih kecil sama dengan 5 ditambah 7 gitu ya. Nah, ini jadinya minus 5 tambah 7 itu kan positif 2. Lebih kecil dari 3x lebih kecil dari si 5 tambah 7 berapa? 12. Kalau seperti ini kan belum bentuknya di sini X. Supaya hilang 3X-nya ini harus kita bagi dengan angka 3. Bagi angka 3. Nah, kalau kita bagi angka 3, maka ini jadi 2/3. Tandanya berubah nggak? Tidak. Kenapa? Karena ini dibagi dengan bilangan positif. Maka ini 2/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerahnya untuk kita gambar itu kita buat garis bilangan. Ini misalkan 2/3. Ini misalkan angka 4 gitu ya. Kita buat karena dia pakai sama dengan, ini kita lingkari, ini juga kita lingkari. Terus ini kita buat, Oke, karena dia ini di tengah-tengah, maka kita gabungin aja. Ini daerah penyelesaiannya. Inilah tadi sih himpunan penyelesaiannya, yaitu 2/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari si 4. Oke, bacanya 2/3 lebih kecil atau sama dengan dari X lebih kecil atau sama dengan dari 4 gitu ya. Ini contoh yang ketiga. Terakhir. Oke, nah terakhir ya.
Yang keempat, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 5 lebih besar dari 9 dan gambarlah daerah penyelesaiannya. Oke, kita buat penyelesaian. Perhatikan, ini tadi lebih besar. Kalau lebih besar, tadi kan kita punya fx, gitu ya, mutlak fx lebih besar dari p. Ini maka hasilnya adalah apa? Fx-nya, fx lebih kecil dari negatif p atau fx lebih besar dari si p, gitu ya. Nah, maka kalau begitu ini jadinya apa? Tadi mutlak fx-nya ini mutlak 2x ditambah 5 lebih besar dari 9. Maka oke, 2x tambah 5 itu harus lebih kecil dari negatif 9 atau 2x ditambah 5 itu lebih besar dari 9. Selesaikan. 2x lebih kecil dari negatif 9 dikurang 5. Berarti 2x lebih kecil dari minus 14. Maka sama-sama kita bagi 2. Berarti ini x lebih kecil dari negatif 7. Nah, ini selanjutnya 2x lebih besar dari 9 dikurang 5. 2x lebih besar dari 4. Maka x-nya ini kita bagi 2. Maka x-nya lebih besar dari positif 2. Nah, kita gambar. Kalau kita gambar ya udah buat ini negatif 7 dan ini positif 2, gitu ya. Selanjutnya ini karena tidak ada sama dengannya, ini kita lingkarin aja, nggak usah kita isi. Ya. Oke. Nah, katanya minus 7-nya itu lebih kecil, berarti dia ke kiri. Terus 2-nya itu lebih besar, maka dia ke kanan. Oke, kita arsir. Inilah daerah penyelesaiannya. Maka kita buat himpunan penyelesaiannya adalah minus 7, x lebih kecil dari negatif 7 atau x lebih besar dari positif 2. Oke, cukup panjang penjelasan hari ini. Kalau kurang paham, coba diputar ulang lagi, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe juga bagi yang belum ya. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.